pemirsa, kembali lagi di Special Talk Show program kesejahteraan sosial anak di Dinas Sosial Aceh. Pak, dalam waktu yang dekat ataupun waktu di tahun 2018 nanti, adakah agenda yang ikut melibatkan segenap masyarakat ataupun anak-anak di Aceh nih, Pak? Ya, yang pertama untuk tahun 2018 kita berharap banyak kepada pimpinan kita yang baru, ya, untuk bisa lebih fokus kepada penanganan anak-anak yang mengalami permasalahan sosial, ya. Nah, alhamdulillah sampai saat ini memang sudah banyak sekali dukungan pemerintah untuk mengatasi hal itu. Kemudian kita juga berharap ke depan tingkat koordinatif, ya, antara berbagai instansi yang memang memiliki tugas untuk pelayanan kesejahteraan sosial anak di Aceh itu meningkat. Saya berharap sekali tidak ada lagi nanti tumpang tindih, tumpang tindih antara tugas sebuah dinas dengan dinas yang lain terhadap permasalahan anak yang sama. Nah, jadi harus dipetakan. Kalau kita ibaratkan permainan bola, itu harus jelas siapa wasit, siapa pemain. Jangan wasit ikut main bola, pemain jadi wasit. Ini kacau pertandingan. Nah, jadi harus fokus, ya, siapa yang bermain. Bermain pun di wilayah mana dia bermain. Pelayanan apa yang dia lakukan. Dan ini sudah mulai dilakukan oleh tim pemerintahan kita yang baru melalui penyusunan RPJM Aceh, ya, untuk 2017 dan 2021. Saya pikir ini sebuah langkah yang sangat bagus dari pemerintahan kita yang baru untuk bisa memetakan tugas-tugas masing-masing dinas, ya, apalagi tugas-tugas dinas yang memang bersinggungan untuk perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Gitu. Oke, Pak, melihat dari data dari tahun-tahun yang lalu sampai tahun 2017, ini semakin meningkat atau menurun permasalahan yang ada di Aceh tentang anak, persoalan tentang anak, Pak? Harus kita akui, ya, bahwasanya permasalahan ini semakin meningkat. Indikatornya salah satu yang saya ambil misalnya kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Ya. Kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum ini baik dia sebagai pelaku, saksi maupun korban, itu mau tidak mau harus kita lihat dalam kondisi meningkat jumlahnya. Baik secara provinsi di Aceh maupun yang kita tangani melalui LPKS ABH. Ya. LPKS ABH ini adalah lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 11 tahun dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak itu menjelaskan bahwasanya pemerintah daerah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten harus menyelenggarakan LPKS. LPKS ini sebuah lembaga yang menjadikan tempat rehabilitasi sosial untuk anak yang berhadapan dengan hukum, terutama untuk pelaku anak yang berhadapan dengan hukum, ya. Jadi anak tidak boleh dimasukkan penjara anak kalau dia melakukan tindakan hukum. Jadi harus dimasukkan ke LPKS. Jadi Provinsi Aceh melalui Dinas Sosial Aceh adalah satu-satunya, ya, di Indonesia yang memiliki LPKS langsung di bawah Dinas Sosial. Nah, kalau di beberapa provinsi lain yang saya ikuti itu LPKS ada, tetapi bekerja sama dengan LSM atau bekerja sama dengan panti sosial anak yang milik masyarakat atau kita biasa sebut LKSA, ya. Nah, jadi kalau di Aceh kita langsung LPKS ini berada di bawah Dinas Sosial Aceh. Nah, jumlah anak yang masuk ke LPKS itu bisa beragam, bisa karena titipan polisi, titipan pengadilan, putusan pengadilan atau titipan jaksa. Itu setiap tahun jumlahnya semakin meningkat. Dalam kasus apa-apa saja yang meningkat itu, Pak? Terutama kasus pencurian, narkoba, ya. Pencurian narkoba karena ini berhubungan, dia mencuri untuk beli narkoba. Artinya anak-anak kita juga banyak yang terlibat penyalahgunaan narkoba, ya. Untuk saat ini yang paling banyak itu jenisnya sabu, ya. Itu anak-anak sudah memakai sabu, ya. Miris kita, ya. Betul. Kemudian perkelahian, ya, pencabulan, ya, dan ada juga tindakan pemerkosaan dan macam-macam. Jadi jenis tindak pidana yang dulunya dilakukan oleh orang dewasa hari ini sudah dilakukan oleh anak-anak. Itu yang menyebabkan mereka apakah dari tontonan ataupun karena lingkungan, Pak? Banyak faktor. Karena tapi 90% anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini adalah anak-anak yang berasal dari keluarga yang bermasalah. Dan masalah terutama dari keluarga ini adalah kemiskinan. Jadi
banyak faktor sebenarnya, tidak semua anak orang miskin bermasalah, tetapi yang dari data yang kami miliki, dari jumlah seluruh untuk tahun ini saja anak-anak yang sudah masuk ke LPKS kita itu sekitar 68 orang. Wow. Dengan berbagai tindakan kasus. Ya, dari 68 orang itu 90% dari keluarga miskin, 90% dari keluarga yang bermasalah. Dan masalah yang terbesar itu adalah kemiskinan. Kemiskinan yang menjadi faktor utama ya Pak ya. Pak, berbicara masalah hukum, anak usia berapa tahun dia baru bisa diproses? Apakah dia bersalah kemudian dia dihukum dengan kurungan? Oke, kita angkat telepon dulu ya Pak ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam, Bang Andi di Lamprit. Ya, Pak. Saya kan mau nanya sama Pak nih ya. Iya. Mengenai orang apa itu ya, namanya tidur-tidur nggak ada tempat. Oh. Oke, saya tidur di terminal kan sering terjadi ya. Kadang-kadang kita sedih juga untuk nengok orang kan. Apa nggak ada pembinaan dari dinas sosial? Sedangkan waktu kita nengok kan banyak yayasan di dinas sosial kan. Itu yang terjadi. Ada lagi kan, yang sering terjadi di sini kok misalnya, ini harapan saya ke depan ya. Harapan saya ke depan, kalau misalnya ada tuh anak-anak yang tidur di pinggir jalan, di terminal, itu terjadi nanti pergaulan bebas, Pak. Terjadi misalnya, kadang-kadang kalau misalnya tidur di Kedah, di terminal Kedah, saya karena kan sering pergi ke kota-kota, malam-malam sambilan lihat-lihat baju, terus kita nengok-nengok apa keadaan di Aceh sekarang gitu Pak. Banyak pendatang dari luar Banda Aceh, misalnya dari Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Utara, Aceh Timur. Kok nggak ada tempat penginapan di dinas sosial Pak? Oke. Itu terjadi. Saya yang paling khawatir nanti masa depan anak-anak itu tenggelam Pak. Terjadilah pergaulan bebas, jualah harga dia misalnya nggak ada uang mangka lagi 30.000 kan sayang juga. Betul. Anak-anak bangsa kita yang rusak Pak. Baik. Terjadi lagi Pak, yang sering terjadi Pak. Kadang-kadang anak-anak pang ini Pak sangat merusakkan generasi bangsa Pak. Yang terjadi sekarang dia kan untuk minum-minuman kan nggak ada uang. Dia kan orang-orang mampu Pak. Oke. Ada yang terjadi, kita lihat Pak, dari lem itu dibuat untuk obat berenang Pak. Apa tidak merusak? Oke. Harapan saya Pak, untuk dinas sosial, untuk dinas sosial depan, di program lah anak-anak Bang, dibina dengan sehat Pak. Oke. Karena depan, kita harapan kita, penerus depan, yang cemerlang, cerdas dan pandai Pak. Kita harapan kita Pak. Baik. Itu saja Pak harapan saya, semoga Bapak Kepala Dinas Al-Qudri mendengar Pak harapan saya, itu ke depan lebih baik anak bangsa Aceh lebih cerdas, berdewasa, bersyariat, berpandai, berusaha Pak. Itu aja. Amin. Saya tidak seringkali Pak waktu melihat orang tidur di pinggir jalan Pak, sangat sedih Pak. Bukan Baik. Aceh, karena Aceh ini negara negara yang maju Pak, negara bersyariat lah, pengusaha gitu. Itu aja Pak. Terima Sekian, kasih terima banyak. kasih. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Andi di Lamprit. Ini luar biasa bagus sekali ya Pak ya. Pertanyaannya seputar adakah pembinaan dari dinas sosial melihat anak-anak telantar yang ada di Aceh seperti anak pang. Ini kan juga menjurus ke tindak kriminal seperti dia butuh uang untuk membeli minuman alkohol, kemudian tidak ada uang, terjadilah pembegalan. Ya kan? Kemudian seperti di luar daerah kita kan dikenal ini Aceh yang bersyariat. Kaya raya. Tapi masih juga ada anak-anak yang seperti ini. Kebanyakannya dari anak-anak pang sendiri bukan dari Aceh ya Pak ya, tapi dari luar Aceh sendiri. Tanggapannya silakan Pak. Nah, jadi begini, kalau ditanya apakah ada pembinaan, ya, kalau pembinaan ini selalu kita lakukan, ya. Contohnya kegiatan kita hari ini juga dalam rangka pembinaan. Tapi permasalahannya bukan di pembinaan, di pelayanan. Ya. Nah, untuk bisa melayani kita butuh sarana dan prasarana yang memadai untuk bisa memberikan pelayanan sosial. Ya. Nah, memang kita akui sampai hari ini dinas sosial belum memiliki tempat khusus untuk memberikan pelayanan sosial kepada permasalahan yang diungkapkan tadi, baik kepada anak-anak terlantar
Jadi anak terlantar ini ada yang sengaja menelantarkan diri, ada yang memang terlantar. Ya, kalau kita berbicara terlantar itu tidak sengaja, ya, dikarenakan ada disebabkan karena sesuatu situasi sehingga dia terlantar. Iya. Tapi kalau kita lihat yang seperti diungkapkan tadi, ini kan sengaja datang ke Banda Aceh, ya, tanpa sepengetahuan orang tua mungkin di daerah asal, atau memang marah dengan orang tua, bermasalah, kemudian ikut kawan ke Banda Aceh, di sini tidak punya tempat, akhirnya tidur di terminal dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi ini juga perlu perhatian, ya. Harus bisa kita membedakan mana masalah pribadi manusia yang memang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, mana masalah pribadi yang menjadi tanggung jawab negara. Nah, ini kan kadang-kadang nggak jelas ini batasnya. Apakah semua masalah kita harus kita lapor ke negara? Mana tanggung jawab kita sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri minimal. Nah, oke, kita tidak berpolemik ke situ, tapi ini menjadi sebuah dasar dulu. Jangan semua masalah kita sampaikan kepada negara. Harus ada masalah yang menjadi tanggung jawab kita, ya. Ini harus kita pilah-pilah. Nah, kemudian untuk penertiban, ya. Sekali lagi saya menyampaikan, Dinas Sosial tidak bergerak di bidang penertiban. Kami bergerak di bidang pelayanan. Penertiban ini harus aparatur hukum. Bukan Dinas Sosial yang menertibkan, ya. Jadi aparatur hukum yang memang memiliki tupoksi untuk menertibkan, itulah yang melakukan penertiban. Setelah ditertibkan, baru kita lakukan asesmen. Oh, ini memerlukan pelayanan. Oh, ini memerlukan hukuman. Jadi enggak semua hasil penertiban itu pelayanan, bisa jadi hukuman. Nah, ini yang belum kita lakukan. Ini kita akui belum dilakukan oleh pemerintah Aceh. Jadi kalau semua yang ditertibkan itu ternyata ada beberapa yang melawan hukum, misalnya membawa senjata tajam, sengaja mengeksploitasi, bisa jadi dia juga pelaku trafficking dan seterusnya. Setelah penertiban, baru hal-hal yang bisa diserahkan ke Dinas Sosial diserahkan ke Dinas Sosial untuk pelayanan sosial dasar. Nah, baru nanti mungkin ada perlu pelayanan medis, dia sakit, diserahkan ke. Nah, jadi ini harus makanya saya bilang tadi, dalam permainan bola itu harus jelas siapa yang bermain, siapa yang jadi wasit. Gitu. Oke. Ya. Jadi memang bukan hanya dari tugas Dinas Sosial, Betul, Pak, ya, bukan. tapi dibutuhkan juga perhatian dari pemerintah, Betul. aparatur hukum. Aparatur hukum Ya, untuk menindaklanjuti Iya. hal tersebut. Ada juga kasus yang udah beberapa waktu yang lalu ada anak-anak pang kemudian dirazia Iya. dan mereka diberi pembinaan di sekolah kepolisian, ya, di Sare, ya, Pak, ya. Ini kan menjadi sebuah hal yang sangat positif. Iya. Nah, setelah anak itu kan kemudian diberikan pilihan, kamu mau kemana ataupun kembali ke tempat yang awal. Iya. Nah, baik, dan mudah-mudahan Pak Andi di Lamprit sudah dijelaskan oleh Bapak Devi dan mudah-mudahan bisa diterima. Jadi bukan hanya dari tugas Dinas Sosial yang berkewajiban dalam hal pembinaan, tapi dari seluruh warga masyarakat juga ikut andil, ya, Pak, ya. Baik, ada lagi mungkin satu penelpon lagi, kita masih tunggu. Kalau tidak ada, kita langsung saja, Pak, harapannya terhadap pemerintah Aceh, kemudian dari masyarakat Aceh sendiri. Ya, yang pertama saya sangat berharap, dan kita tidak hanya berharap tapi memperjuangkan hal itu untuk ke depan di masa pemerintahan pimpinan baru ini, perhatian terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial, terutama permasalahan-permasalahan sosial yang membutuhkan rehabilitasi, itu menjadi fokus. Ya, misalnya penanggulangan kemiskinan, kemudian penertiban dan pelayanan sosial untuk gelandangan dan pengemis, ya. Kemudian untuk anak-anak dengan disabilitas, hal-hal yang seperti inilah. Mantan narapidana, ex penderita kusta, ex pecandu narkoba, ex wanita tunasusila, dan semua ini harus kita tangani. Kalau pemerintah sudah mampu menangani ini, akan terlihat bagus pemerintah. Dan memang itulah seharusnya tugas pemerintah. Nah, kami berusaha dari Dinas Sosial Aceh agar memang tim anggaran pemerintah Aceh atau TAP, tim TAPA Aceh ini betul-betul memberikan proporsi anggaran yang sesuai, ya, untuk bisa kita bisa mengatasi semua masalah ini. Mungkin nggak 100%, tapi dari 5 tahun ke depan ini mungkin kita bisa buat target-target. Ya, tahun ini mungkin kita bisa menyelesaikan 20% dari seluruh target, tahun depan 25 sampai seterusnya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang saya harapkan. Jadi harapan saya itu sangat besar. Mudah-mudahan kita dalam menyusun anggaran dan segala macam itu, dengan anggota dewan juga kita berharap bisa memberikan perhatian
dengan memberikan anggaran yang bagus, proporsional ya. Kalau saya pribadi tidak minta anggaran yang banyak, tapi anggaran yang proporsional untuk bisa menanggulangi masalah. Jangan sampai nanti kita berbicara, Aceh darurat narkoba, tapi untuk penanggulangannya nggak ada apa-apa, cuma ngomong saja. Ya ini nggak bisa. Kemudian Aceh darurat kekerasan terhadap anak, tapi anggaran untuk melindungi anak tidak ada. Tidak ada. Nah, ini juga tidak bisa. Tapi nanti kalau ada masalah pasti dinas sosial ya. Gepeng banyak di jalan, dinas sosial selalu gitu ya. Jadi harusnya kalau ingin memang tidak ada gepeng, kita siapkan sarana dan prasarana untuk mereka. Nah, kalau tidak ada akhirnya ya seperti ini kejadiannya. Tapi saya tidak dalam posisi ingin menyalahkan. Saya ingin mengajak semua ya berpikir secara objektif, tidak dengan kapasitas membawa kepentingan macam-macam ya, tetapi untuk kepentingan penyelesaian masalah-masalah sosial. Itu harapan yang pertama kepada pemerintah. Kepada masyarakat saya pikir mari kita lebih cerdas memahami masalah ya. Tidak mudah terpancing kepada isu-isu ya, apalagi isu-isu yang disebarkan melalui media sosial yang kadang-kadang kita tidak tahu kebenarannya. Mari berpikir cerdas ya, dan menyarankan seperti Bapak kita tadi itu sebuah saran yang bagus saya pikir. Itulah salah satu upaya masyarakat untuk mendukung pemerintah. Nah, jika ada Bapak Andi-Andi yang lain menemukan hal tersebut, anak gelandangan, gepeng segala macam, mereka harus menghubungi kemana? Ya, silahkan dihubungi ke Dinas Sosial Aceh. Kita memiliki nomor telepon ya 0651 44325, 0651 44325 dan 0651 44326. Oke, silakan diulangi kembali Pak secara perlahan. 0651 44325 dan 0651 44326. Nomornya berbeda. Berbeda tapi berurutan. Atau bisa datang langsung ke kantor dinas sosial? Atau bisa langsung datang ke dinas sosial di kabupaten kota, bisa menemui TKSK kami di setiap kecamatan, dan bisa menemui langsung UPTD dinas yang ada di Banda Aceh. Oke, dan harapan juga nanti di tahun 2020 Aceh ini bebas Pak ya, bebas dari yang namanya gepeng. Kita berharap demikian. Kita berharap demikian. Besar harapan kita dan kita mampu kalau kita mau. Oke, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Devi pada pagi hari ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya, dan terima kasih banyak untuk Bapak Devi untuk kehadiran Anda, kesempatan Anda di pagi hari ini. Next kita akan bisa berjumpa lagi Pak ya. Mudah-mudahan Oke. dengan topik yang berbeda ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak, dan pemirsa, pada akhirnya saya Gustiada harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.